Setelah merdeka, harus merdesa, adil, makmur, beradab. Mumpung dingin sebentar, yang belum sholat asar ini sudah ini. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Bapak Ibu sekalian, Pak Bahtiar khususnya dan para pakar. Saya juga kaget, Bang Faisal ini orangnya kalem, tenang. Bang Faisal saya kenal kalem, tenang kan? Tapi sekarang udah marah. Jadi udah. Tapi karena marahnya tinggi jadi ulama sekarang. Saya kan frustasinya. Saya menyimak apa yang disampaikan, tapi saya ceritakan dulu aja. Saya berkesimpulan telah terjadi pengkhianatan pemerintah kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ulangi, telah terjadi pengkhianatan pemerintah negara ini kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sebelum tahun 45 Indonesia tidak ada, yang adalah kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan dan adat-adat yang ada. Maka untuk mengumpulkan itu, Bung Karno sampai ke Tidore. Karena Tidore itu menguasai sampai ke Maluku Selatan, sampai ke Papua. Ditanya, Sultan Tidore akan ikut Indonesia atau bagaimana? Saya pastikan ikut Indonesia. Tetapi pada saat ini dia ke Tidore hanya seonggok rumah papan saja, tidak ada apa-apanya. Dan masalah yang sampaikan tadi, saya membacakan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Inilah yang mengikat sehingga mereka mau bergabung dengan Indonesia. Menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Inilah yang membuat kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan, masyarakat adat bergabung karena ada jaminan ini. Ini yang dilanggar. Makanya pada tahun 1997 saya hadir di Maroke. Ketika saya masuk lewat jembatan Maroke, ke depan dikit ada tulisan papan. Dilarang masuk dan melihat tanah di tempat ini, tanah milik Teks Mago. Saya foto Tahun berapa? 1997. Udah berapa tahun yang lalu? 1997 saya dari itu. Besoknya saya minta bupati, Pak Bupati tolong dikumpulkan para cendekiawan putra daerah Maroke. Waktu itu masih ada sarjana muda kan, sampai dengan sarjana. Kumpul di ruang rapat bupati. Saya tanya, apa analisamu seperti ini? Jawabnya begini-begini. Saya maki tuh. Kamu putra daerah pantas seperti ini. Pantas seperti ini, Irian Barat. Itu pasti Irian kan. Marahnya. Kamu lihat kayak gini nggak tahu. Saya tanya sekarang. Kalau suku Waroko menyeberang ke suku lainnya, dia panah atau dia tombak babi, lari ke suku sebelah, kamu boleh ngambil nggak? Oh tidak berani bapak. Kenapa? Hukum ada. Walaupun nggak ada yang lihat, dia tidak berani. Nah sekarang kalau ada seperti ini, kamu diam saja. Kalau orang Jawa dia menjual tanah, maka yang laki-laki bisa jualan bakso, tambal sepeda. Yang perempuan ibunya jual jamu karena jual jamu gendongan. Sekarang kalau orang Maroke apa? Dia ambil, ya kan, nggak lakukan apa-apa, dia belajarin sebagian minum. Begitu habis, dia mau cari makan di mana? Dia tidak punya wilayah lagi. Maka mulai sekarang buat lembaga swadaya masyarakat Marit, lembaga swadaya masyarakat Maroko, lembaga swadaya masyarakat Asmat dan lain sebagainya. Buat perjanjian, kalau ada transaksi tanah berarti 10% masih miliknya dia. Jadi begitu transaksi per meter sekian, ya, berarti 10% masih miliknya dia. Itu dikoordinir oleh lembaga swadaya masyarakat untuk melindungi seperti ini. Karena kalau itu tidak, itulah bibit-bibit OPM.
bibit-bibit tokoh merdeka karena ketidakadilan dan lain sebagainya. Iya. Nggak tahu sampai sekarang saya sudah nggak ada lagi itu masalahnya apa lembaga itu. Nah, inilah yang saya katakan pemerintah harusnya melindungi masyarakat adat ini. Kalau tidak, terakhir saya Jemaja, ini sangat keterlaluan. Di Jemaja itu luas pulau-nya ada 7.000 hektar. Salah satu pulau yang bisa diarahkan ke Pulau Natuna. Kemudian yang 35.000 itu hutan lindung dan tempat pulau-pulau sekelilingnya mengambil air di situ. Tiba-tiba di situ ada perusahaan milik Malaysia yang akan membuat kebun karet dan akan dibawa semua diganti kebun karet. Kayunya diambil, ya kan? Kemudian kebun karet ada, air nggak ada. Aparatnya diam aja. Tapi bupatinya menangis. Akhirnya lawan. Bupatinya mau dipenjara nggak ada. Ini yang terjadi. Bayangkan aja nenek moyang di sini, saya tinggal di sini, cari makan dengan numbik burung di Kalimantan, dengan nombak babi. Tiba-tiba ada saya kertas, dia pun nggak bisa baca. Ini banyak orang. Dia disingkirkan. Apakah ada negara? Aparat berpihak pada koperasi. Ini permasalahan yang sangat mendasar. Kemudian terjadi penipuan lagi kepada rakyat dengan motor itu adalah karena nikel kan, jadi dibuatlah tanpa pajak dibuat. Bayangin Pak, China menyatakan bahwa polusinya sudah sangat tinggi sehingga mencari alternatif tempat lain. Yang saya katakan tadi, yang saya katakan proksinya seperti itu. Maka dibuatlah undang-undang dulu. Saya tanya Pak, ada nggak smelter baru Pak? Yang sekarang beroperasi, ada nggak smelter yang baru? Istilahnya barang baru dibuat, nggak ada Pak. Dari China semua dicabut. Untungnya dia buat pabrik di sini, karena smelter tenaga listriknya tinggi, maka diizinkan buat PLTU. Diambil dari Kalimantan rusak, diambil batu baranya, dibolak-balik tanahnya, digali jadi kolam-kolam dan banyak yang meninggal di kolam itu. Kemudian dibawa batu bara ke tempat pabrik di Sulawesi sampai di Maluku Utara. Di situ terjadi pencemaran udara karena PLTU dan pabriknya juga. Nikelnya jadi rusak. Ini seperti zaman penjajahan Belanda. Ketika dulu zaman Belanda, tembakau itu bukan aspersil. Belanda nanam sini, kemudian boleh nggak rakyat ekspor? Nggak boleh. Dijual ke Belanda, Belanda yang ekspor. Apa bedanya dengan sekarang? Nikel boleh nggak jual keluar? Nggak boleh. Dijual ke smelter-smelter. Baru keluar. Apa bedanya dengan bedanya? Jadi ya sama, penjajahan sama. Undang-undangnya pun juga seperti itu. Ini yang sangat menyedihkan. Singkat kata dari semuanya, perebutan penguasaan sumber daya alam, pendanaan pilpres, konflik dan kerusakan lingkungan. Kalau Anda ingin berbisnis, bisnislah di politik. Jadi anggota DPR. Iya, modal sekian cepat kembali ya. Cepat kembali. Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo menyampaikan bahwa untuk menjadi anggota DPR minimal adalah 5 miliar rupiah. Itu saya paling irit 5 miliar rupiah. Ya karena udah punya nama kan. Yang lainnya di atas 20, ada 40-50. Lalu karena nggak punya uang, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Pinjam kepada bos-bos. Dengan pinjam pasti ada transaksi. Bisa bayar uang, bisa dengan kebijakan. Maka ada Profesor Watt Barikot,
Dia ahli antropologi politik dari Universitas Amsterdam dan peneliti senior di Leiden, mengadakan penelitian bahwa 62% anggota DPR adalah kartel. Ini peneliti di Belanda loh, bukan di sini, kartel. Jadi ada kesamaan tadi. Mengapa bisa terjadi sini? Mengapa bisa terjadi? Karena pengawal konstitusi, saya ulangi, karena pengawal konstitusi itu tidak berfungsi, bahkan berbalik. Semua penyebabnya itu pengawal konstitusi. Konstitusi itu sudah bagus. Karena berbalik, jadi akar elek konstitusinya akan dibuat. Jadi sebelum masuk, konstitusi dulu dibuat. Ya kalau kita lihat seperti ini, kapan akan selesainya? Anggota DPR masuk dengan biaya tinggi karena tidak punya uang, pinjam kepada siapa? Pemodalnya ini untuk bisa modal ya mengenal sumber daya alam. Kalau seandainya pengawalan konstitusinya dari bawah benar-benar nggak akan jadi seperti ini. Kita kan hopeless. Maka daripada capek-capek, saya menyimpulkan lebih baik saya baca puisi saya. Itu lebih konkret. Bang Faisal, saya tadi bilang saya kenal Bang Faisal orangnya kalem, sabar gitu kan. Sekarang udah galak. Untuk mengenai sini jadi ulama gitu kan. Maka supaya tidak galak-galak lagi saya bacakan puisi saja. Anjing-anjing konstitusi. Saja dari eksekutif komite Andi Masadi dalam rangka ulang tahun Polisi Aktif Penyelamatan Indonesia. Anjing-anjing konstitusi. Aku ingin menulis puisi tentang konstitusi yang dicampakkan para politisi pada zaman kabinet penuh korupsi membuat masa depan kian sangsi. Aku harus menulis puisi tentang konstitusi karena konstitusi itu perjanjian luhur segenap bangsa, ditulis dengan tinta darah, keringat, dan air mata. Setiap kata mengandung cita-cita. Setiap pasal menjawab soal pedoman kehidupan setiap warga dalam bernegara. Konstitusi itu seperti kitab suci dalam kehidupan beragama. Seperti rel kereta api bagi masinis menjaga lokomotif tetap di atasnya. Seperti haluan bagi para nakoda mengarahkan bahtera mencapai tujuan. Konstitusi itu jalan mencapai tujuan, maka harus dijaga para kesatria, bukan sekawanan anjing. Karena kesatria itu berintegritas, menghormati kejujuran, setia kepada cita-cita, kebenaran, dan kehormatan. Sedangkan sekawanan anjing hanya bisa menggonggong. Tak bisa bedakan tulang ayam dan tulang saudaranya. Disuap seonggok daging, sekawanan anjing akan mudah digiring. Maka celakalah satu bangsa
yang membiarkan konstitusinya dijaga sekawanan anjing. Anjing-anjing tak pernah bisa membedakan mana tulang kambing, mana tulang saudaranya. Itulah sebabnya kenapa aku harus menulis puisi tentang konstitusi yang dicampakkan para politisi pada zaman kabinet penuh korupsi, membuat masa depan kian sanksi. Lalu dibacakan para guru taman kanak-kanak sebagai peringatan dalam setiap kehidupan harus punya pedoman. Jakarta, 4 September 2023. Puisi ini saya bacakan dengan pesan bahwa kami yang bergabung di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini dari berbagai macam-macam politikus ada, akademi ada, dan lain sebagainya. Kebanyakan berumur sudah bawa anak, seperti saya, Pak Bahtiar, saya, dan sebagainya. Tapi kami gelisah karena kami masih punya tugas yang belum bisa dilakukan, yaitu tugas kami adalah menyiapkan para generasi muda agar mereka siap menerima estafet kepemimpinan nasional setelah ini dan mensejahterakan rakyat. Semoga generasi muda kita bangkit atau kalian punah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kata-kata seumur daging, apa maksudnya itu, Pak? Ya. Ada kata-kata seumur daging tadi maksudnya apa? Ada kalimatnya seumur daging. Ya kan. Kalau dikasih tahu tadi dia lupa. Oh. Ini daging ayam atau daging saudaranya? Oh, Bukan juga sebenarnya. Ngeri. Sudah. Yes. Oke, tidak terasa kita sudah berapa ini? 2 jam lebih. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.